Halo guys, balik lagi di channel Samto Abah. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang suka bepergian atau punya cita-cita jadi insinyur handal, yaitu tentang jalan. Ada banyak jenis dan klasifikasinya, mulai dari fungsinya, statusnya, kelasnya berdasarkan beban yang bisa ditanggung, sampai kondisi medannya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Siapkan catatan kalian dan stay tuned. Yuk, kita simak bersama. Pertama, kita bahas dulu soal fungsi jalan. Berdasarkan fungsinya, jalan dibagi jadi 4 jenis. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri itu ibaratnya kayak pembuluh darah utama, menghubungkan antar kota besar dengan lalu lintas cepat. Jalan kolektor menghubungkan jalan lokal dengan jalan arteri, biasanya ada di kota besar dan kabupaten. Jalan lokal melayani akses antar wilayah kecil dalam satu kota atau kabupaten, misalnya jalan yang menghubungkan rumah kalian ke jalan raya. Terakhir, jalan lingkungan ada di dalam permukiman, atau kawasan khusus seperti sekolah dan pasar. Jadi fungsinya lebih ke melayani mobilitas di dalam area terbatas. Habis ngomongin fungsi, sekarang kita bahas status jalan. Status ini menentukan siapa yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap jalan tersebut. Ada 4 status jalan: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa. Jalan nasional dikelola pemerintah pusat, menghubungkan antar provinsi atau kota besar. Jalan provinsi dikelola pemerintah provinsi, menghubungkan antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jalan kabupaten kota jadi tanggung jawab pemerintah daerah tingkat 2, menghubungkan antar kecamatan atau wilayah dalam satu kabupaten kota. Jalan desa dikelola pemerintah desa, menghubungkan antar dusun atau permukiman di dalam satu desa. Semakin tinggi status jalan, semakin besar lalu lintas dan fungsinya. Makanya, perawatannya juga harus lebih diperhatikan. Jadi, sekarang udah pada tahu kan, kalau jalan itu nggak cuma sekadar tempat buat lewat doang. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun dan mengelolanya. Sekarang kita masuk ke kelas jalan berdasarkan muatan sumbu terberat atau MST. Pertama, ada kelas I, yang sanggup menampung semua jenis kendaraan berat tanpa batasan, biasanya jalan tol atau jalan nasional utama. Kedua, ada kelas II, masih bisa dilalui truk, tapi ada batasan berat tertentu. Ketiga, ada kelas I, khusus buat kendaraan ringan saja. Terakhir, ada kelas khusus dirancang khusus buat kendaraan tertentu, misalnya kawasan industri atau jalan militer. Jadi, nggak semua orang bisa lewat sini dengan bebas. Semuanya punya peran penting dalam menentukan kualitas dan keamanan jalan tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terakhir, kita bahas soal medan jalan. Kondisi geografis suatu daerah bisa memengaruhi desain dan struktur jalan. Ada 3 jenis medan jalan: datar, berbukit, dan pegunungan. Medan datar minim kendala teknis, jadi proses pembangunannya relatif lebih mudah. Medan berbukit butuh perencanaan yang lebih matang, terutama soal drainase dan tikungan yang aman. Medan pegunungan paling menantang, butuh teknik khusus seperti retaining wall, terowongan, atau jembatan panjang. Seru kan? Sampai jumpa di YouTube TV. Oke guys, itulah tadi ulasan singkat tentang klasifikasi jalan. Mulai dari fungsinya, statusnya, kelasnya, berdasarkan beban, sampai kondisi medannya. Semuanya punya peran penting dalam menentukan kualitas dan keamanan jalan tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Samto Abah untuk video-video edukatif lainnya. Semoga ulasan ini membantu kamu memahami dasar-dasar klasifikasi jalan. Sampai jumpa di materi berikutnya.